Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Itu Nufus. Di sini saya akan menjelaskan buku studi Bjorn Marcus, Dunia Barat dan Islam Cahaya di Cakrawala. Saya akan membahas bab 5, menuju kemanusiaan universal. Ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah isu-isu kontemporer dalam dunia Islam. Saya berasal dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Aida Hayatun Nufus, ada juga Afia Mutiara Salsabila dan Ahmad Farabi. Pembahasan pertama, dialog peradaban dan Clash of Civilization. Sejarah panjang umat manusia menunjukkan pentingnya dialog dan kebersamaan lintas agama dan budaya. Konsili Vatikan II 1962 menjadi titik tolak rekonsiliasi antara Kristen dan Islam. Upaya rekonsiliasi dilanjutkan lewat inisiatif seperti Surat A Common Word of Between Us and You tahun 2007 dan Agenda for Humanity di tahun 2016. Dialog antara agama juga disuarakan tokoh-tokoh seperti Hans Kochler dan Presiden Iran Muhammad Khatami yang mencetuskan United Nations Year of Dialogue Among Civilization di tahun 2001. Selanjutnya ada teori Clash of Civilization atau benturan peradaban. Jadi di sini Samuel P. Huntington memukakan bahwa konflik masa depan bukan lagi ideologi atau ekonomi, tetapi antar peradaban. Ia membagi dunia ke dalam 9 peradaban besar dan menganggap identitas budaya dan agama sebagai pemicu utama konflik global pasca Perang Dingin. Huntington menyebut Islam sebagai ancaman utama bagi perdamaian dunia karena dianggap tidak kompatibel dengan nilai Barat. Kritik terhadap Huntington. Banyak akademisi menolak teori Huntington, yaitu Edward Said menyebut teori itu terlalu menyederhanakan dan mengabaikan interaksi dinamis antar budaya. Arnold Toynbee menekankan bahwa peradaban tidak statis, tetapi saling memengaruhi dan berubah secara dinamis. Edward Said menegaskan bahwa teori Huntington hanya mengulang memori masa lalu dan tidak membantu memahami kompleksitas dunia Islam. Kritik juga muncul karena Huntington tidak mempertimbangkan sejarah kolonialisasi Eropa atas dunia Islam selama 400 tahun. Upaya Paus Yohanes XXIII, Paus Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus menunjukkan pendekatan dialog bukan konflik dengan Islam. Inisiatif global seperti One Humanity Shared Responsibility dari KTT Kemanusiaan Istanbul 2016 menjadi penegasan bahwa dialog lebih dibutuhkan daripada teori benturan peradaban. Selanjutnya ada bagian Muslim Eropa. Kaum Muslim dalam menghadapi Barat mengambil dua sikap, yaitu menolak total atau menerima selektif dengan jumlah penolak yang makin menurun dan penerima selektif yang makin meningkat. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang harus mampu menegakkan martabat dan memuliakan kehidupan manusia dengan keyakinan bahwa Allah lah sumber segala ilmu. Torik Ramadan menyebut 5 elemen penting membangun identitas Muslim Eropa. Yang pertama ada iman dan spiritualitas Islam. Kedua, ibadah, menjalankan perintah Allah sebagai konsekuensi logis dan manifestasi dari iman. Yang ketiga, ada perlindungan, perlu terhadap hak-hak sosial, politik, dan ekonomi. Keempat, kebebasan bahwa bersaksi atas kebenaran Islam dan Al-Quran. Kelima, partisipasi spiritualitas berkembang lewat kegiatan sosial, menumbuhkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan menyesuaikan diri dengan zaman modern. Torik Ramadan menyoroti realitas pelik Muslim Eropa. Spiritualitas menipis, disharmonisasi antara kehidupan spiritual dan sosial. Di luar Eropa, modernisasi membuka masyarakat. Diharapkan menumbuhkan dialog peradaban untuk membangun kemanusiaan universal sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13, yang di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan lingkungan peradaban antara dunia Islam dan Barat. Namun interaksi terjadi di bidang sains, teknologi, hukum, ekonomi, dan budaya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi faktor utama membangun peradaban. Dokter Muslim berkontribusi besar dengan kedokteran Eropa. Inovasi Islam dalam hukum positif juga menjadi keunggulan dalam bidang kemanusiaan. Pengaruh Islam sangat kuat pada orientasi humanistik awal Renaissance, terutama setelah Perang Salib dan interaksi di Eropa. Nilai-nilai kemanusiaan dari hukum perang Islam berkembang menjadi prinsip universal seperti Konvensi Jenewa. Keberhasilan Torik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menguasai Iberia pada 711 setelah kejatuhan Yerusalem